Dalam manisnya cinta. Siapa sangka detik berikutnya pacarnya menarik ikat pinggangnya. Mengikat erat lehernya. Serangan yang tiba-tiba membuat gadis itu tak berdaya untuk melawan. Diambang kematian. Gadis itu teringat momen saat bertemu pacarnya. Ternyata semua ini adalah perencanaan dan penipuan. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya, dengan rasa tidak rela dan air mata, dia perlahan terjatuh. Melihat gadis itu berhenti melawan, pacarnya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan undangan kepada adiknya. Beberapa saat kemudian, si anak orang kaya datang ke samping mobil. Jangan. Saat memeriksa luka gadis itu, dia dipukul dan pingsan. Keesokan harinya, si anak orang kaya akan bertemu dengan kakak iparnya. Dan kejadian pembunuhan itu membuat gaduh di kota. Dengan heboh, tertekan oleh tekanan, pemimpin kaya itu pun memberikan posisi pewaris kepada kakak ipar. Ternyata, semua ini dilakukan oleh kakak ipar untuk merebut kekuasaan. Siang itu, gadis terbangun dari kamar sahabatnya. Ternyata dia tidak mati. Hanya pingsan. Kemudian dibawa pulang oleh sahabatnya dan disembunyikan. Setelah mengetahui semua ini, sebuah rencana balas dendam pun dimulai. Setengah tahun kemudian, gadis yang kembali setelah operasi plastik sudah siap. Dengan bantuan sahabatnya, dengan mulus mendapatkan posisi sekretaris CEO Fuji. Gadis itu duduk tegak. VP yang lewat di dekat tempat kerja gadis itu, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia pun berhenti dan bertanya, siapa kamu? VP, saya Swanyi. Saya sekretaris baru Anda. Sekretaris? Saya pernah bilang butuh sekretaris? Dewan direksi yang menugaskan Anda. Sekretaris Anda telah dipecat. Dia baru saja lulus wawancara. Siapa dia sebenarnya? Saya sudah memeriksa latar belakangnya. Dia tidak seharusnya berada di pihak manapun. Kamu membawa masuk seseorang tanpa riwayat. Dan langsung menjadikannya sekretaris presiden. Kahan, kamu semakin mundur seiring bertambahnya usia. Wakil presiden, saya telah memeriksa latar belakangnya. Benar-benar tidak ada masalah. Saya tidak takut jika ada masalah. Masalah itu penting untuk pegangan. Yang saya takuti adalah tidak ada masalah dan tidak ada pegangan. Mengerti? Anda tidak bisa masuk. Siapa kau? Aku adalah sekretaris pribadi CEO, SWNY. Hanjin benar-benar. Apa anjing atau kucing apa yang terburu-buru? Wakil presiden memiliki tamu penting. Anda tidak bisa masuk. Tamu penting? Ada yang lebih penting dariku? Kau beri aku jalan. Anda benar-benar tidak bisa masuk. Apakah Anda berani menghentikan saya? Tunggu saja, Saat itu, wakil direktur melihat gadis itu tidak rendah diri, lalu meminta asistennya untuk menahannya, dan menyelidiki latar belakangnya dengan baik. Gadis itu selesai kerja dan bersiap untuk berkendara. Tiba-tiba ada orang di kursi belakang. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah anak kedua dari keluarga kaya. Ternyata dalam kasus sebelumnya, kurangnya bukti kunci, membuatnya dibebaskan tanpa tuduhan. Kini kedua orang ini memiliki tujuan yang sama. Musuh dari musuh adalah teman. Jadi, mereka berdua sepakat untuk bekerja sama di dalam kereta. Malam itu, anak kedua dari keluarga kaya kembali ke rumah. Siapkan rencana balas dendam. Kakak tersayangku. Kau rindu padaku? Futingshen, mengapa kau di sini? Ini rumahku. Mengapa aku tidak bisa datang? Aku bermaksud, kamu keluar. Aku kan tidak membunuh orang. Kenapa tidak bisa keluar dan bicara? Kembali saja sudah cukup, supaya ayah tidak khawatir. Benarkah? Lalu bagaimana denganmu, Kak? Apakah kamu khawatir? Tentu saja aku khawatir. Ada apa denganmu? Mungkin karena sudah terlalu lama di dalam. Setelah keluar merasa semua orang terlihat seperti orang jahat. Termasuk kamu, kakak. Tidak menyangka kamu sekarang sangat suka bercanda. Sudahlah, setelah susah payah kembali, istirahatlah dengan baik. Tapi aku juga ingin cepat pulang dan istirahat. Tapi ayah bilang aku sudah membuang waktu setengah tahun. Katanya saya harus pergi ke kantor besok. Sekarang kantor kan kekurangan orang? Ayah bilang saya harus mulai dari departemen perencanaan. Belajar dari satu departemen ke departemen lain. Sampai saya menguasai semuanya. Kemudian saya akan jadi wakil presiden. Ayah bilang kamu akan jadi presiden. Bukan presiden. Ini adalah wakil presiden. Jabatan presiden tetap milikmu. Aku hanya asistenmu. Haha. Kata pepatah, saudara kandung yang berjuang melawan harimau. Dengan kehadiranmu di perusahaan, aku bisa lebih santai. Ngomong-ngomong, kakak, apakah kamu masih ingat? Dulu, supir itu kan? Sepertinya namanya Huang Biao, Huang Biao. Nyonya, sebelumnya Anda bilang hanya ingin memberinya pelajaran. Dia tidak akan bangkit lagi, jadi semua ini milik putra saya. Tapi Anda sudah mengambil uang saya. Saya bilang, Anda lakukan saja. Baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sebelum pergi, aku akan memberimu makan sampai kenyang. Setiap utang ada pemiliknya. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Anak muda,
Beri aku jalan. Anak ini. Ngomong-ngomong, setelah dia dipecat, tidak ada kabar darinya. Ternyata perjumpaan selanjutnya adalah di dalam sana. Dia bilang apa? Tidak ada yang dia katakan, dia itu penjudi buruk. Lalu dia terjerumus kembali ke kecanduan judinya. Orang seperti itu membuatku jijik. Baiklah, setelah akhirnya pulang, jangan pikirkan hal-hal itu. Iya, nanti. Kita berdua akan berkembang pesat di perusahaan kita. Ayah juga jadi tenang. Fu Tingshan bertemu Huang Biao di dalam. Huang Biao adalah orang yang menculikmu dulu. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Mengerti. Proses di distrik timur harus dipercepat. Fu Tingshan masuk perusahaan untuk terlibat proyek. Kita harus segera menguasai distrik timur. Berdiri kokoh. Semuanya hampir selesai. Hanya tersisa beberapa yang keras kepala. Sesuai kebutuhan, bisa pakai sedikit cara. Tanah ini sudah dibeli oleh keluarga Fu kami. Jika tidak pindah, jangan salahkan saya. Uang yang kalian berikan itu tidak cukup untuk sewa rumah. Kita pindah kemana? Itu urusan kalian sendiri. Keluar sana. Bersihkan semua ini malam ini. Siapapun yang berani menolak untuk pergi, akan saya pukul habis-habisan. Begitu banyak orang, pukul saya. Ibu tolong saya. Kakak, ini milikmu. Ayah bangun di lantai 1. Ping Chuan. Ping Chuan, kenapa kamu baru datang? Aku sudah menunggu kamu lama sekali. Dokumen ini perlu ditandatangani oleh wakil direktur secara pribadi. Kamu siapa? Tidak lihat aku sedang berbicara dengan Ping Chuan? Pergi sana. Tapi dokumen ini benar-benar mendesak. Perlu ditandatangani oleh wakil direktur. Pergi. Kamu ini, Nona Zhao, Li Zhen hanya menjalankan tugasnya. Tolong jangan menyusahkan kami. Mereka bukan pelayanmu. Bicaralah dengan mereka dengan sopan. Hei, berhenti tunggu aku. Kamu juga tidak mengurusi sekretarismu itu. Setiap kali tidak memberiku muka. Saya akhir-akhir ini sangat sibuk. Kalau tidak ada urusan, lebih baik kamu pulang saja. HMPH. Namanya Siwani, kan? Jangan pikir karena kamu jadi sekretaris presiden saya, lalu tidak menghargai saya. Segera bereskan dan datang temui wakil direktur saya. Sebelum beres-beres, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Ayo, mantan wakil utama tadi punya beberapa data klien. Malam ini aku harus menyerahkannya kepada junior rich kid. Siapa Han Jing? Biarkan dia datang ke sini. Han asisten keluar. Tapi aku bisa membantumu. Kamu. Tempat junior rich kid janji bertemu dengan klien adalah yang kuciptakan. Apakah kamu ingin aku untuk mengambil kesempatan? Tentu saja Anda tidak bisa terjun langsung. Ini adalah klien besar. Jika si anak kaya itu gagal, wakil direktur pasti akan sangat marah. Saat itu kita bisa mengambil kesempatan untuk merebut klien. Tahukah kamu? Aku paling benci orang yang sok pintar. Sebagai sekretaris Anda, mengurangi beban Anda adalah kewajiban saya. Anda begitu repot melakukan semua ini. Apa tujuannya? Anda rasa saya punya tujuan apa? Anda sedang mencoba mengorek informasi dari saya, ya? Prosesnya tidak penting. Yang penting adalah hasilnya, bukan? Setidaknya apa yang saya lakukan. Semuanya menguntungkan Anda. Anda benar. Yang paling penting adalah menguntungkan saya. Fu Tingshan, kita sudah bersama selama 5 tahun. Saya sangat mengerti Anda seperti apa. Selama yang saya lakukan adalah memanfaatkan Anda. Anda pasti akan menjaga saya di dekat Anda. Hahaha, Pak Wu, hello. Saya Suwanyi, Sekretaris Presiden Grup Fu. Dua Xiao Fu ada urusan mendesak malam ini. Biarkan saya menemani Anda terlebih dahulu. Tidak masalah apakah dua Xiao Fu datang atau tidak. Dengan Anda yang cantik seperti ini sudah cukup baik. Pak Wu, mohon Anda bersikap lebih sopan. Fu Jinshan,
Apakah Anda gila? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Tidak semua orang bisa disentuh. Jika tidak ingin disentuh, simpan orangmu dengan baik. Keluar begini bukan untuk disentuh. Ai Fu Jinshan. Lupakan saja. Bersihkan mulutmu. Ayo pergi. Kamu seharusnya datang beberapa menit lebih terlambat. Wu selalu dikenal sebagai orang yang genit. Kamu tidak seharusnya mengambil risiko ini. Fu Tingshuan egois dan curiga. Jika aku tidak membuktikan diri, bagaimana aku bisa berdiri tegak di sampingnya? Tapi bukankah ini menyakitkan? Tentu saja menderita. Tapi aku tidak bisa mengakhiri penderitaannya segera. Tidak bisa hidup dengan terang-terangan menggunakan identitasku. Ini untukmu. Kenapa tiba-tiba memberiku sesuatu? Hari ini kan kamu disiram kopi oleh Zhao Wan Er, kan? Ku berikan baju baru agar kamu beruntung. Kemudian terima kasih. Aku akan mengantarmu pulang. Wakil Presiden? Sepertinya si Mai tidak sederhana. Kemarin malam, aku melihatnya berbicara dan tertawa dengan Fu, dan kedua anak bungsu. Hasil penyelidikanmu. Hanya sejauh ini? Lebih baik daripada seorang wanita yang pergi. Kamu benar-benar membuatku marah. Aku membiarkanmu masuk ke perusahaan untuk mengenal pasar. Tapi kamu malah membuat klien besar marah padaku. Dia mengganggu bawahanku di perusahaan. Aku hanya memberi sedikit pelajaran padanya. Pak Wu memang punya sedikit hobi. Kalau kamu tidak melayaninya dengan baik, kamu malah mencari wanita yang tidak tahu diri. Kamu sangat mengecewakan saya. Duduklah dulu, tenangkan dirimu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kita sudah sampai di titik ini dengan susah payah. Jangan sampai kamu menyinggung siapapun, terutama klien. Saya hanya tidak suka dia. Dia setiap tahun membawa ratusan miliar bisnis untuk perusahaan kita. Kamu tidak suka, kan? Sudahlah, Pak. Saya ingat ada beberapa mahasiswi baru di perusahaan. Besok saya akan mengantarkan langsung kepada Wudong. Wakil Direktur. Urusan Wu Direktur sudah ditangani dengan baik. Saya sangat puas. Asal Wakil Direktur puas, sudah cukup. Ah, kenapa kamu menghindar? Aku tidak akan memakanmu. Wakil Direktur, sekarang adalah waktu kerja. Apa yang kamu pikirkan? Aku bukan orang yang suka perempuan seperti Direktur Wu. Tapi belakangan ini, kinerjamu cukup baik. Aku memutuskan untuk memberimu promosi lebih awal. Merayakan sekarang terlalu cepat, bukan? Ingin mendapatkan kepercayaan Ting Chuan tidaklah mudah. Kau telah melakukannya dalam sebulan. Bukankah seharusnya kita merayakannya? Mendapatkan kepercayaannya, harganya adalah kau kehilangan kepercayaan ayahmu. Apakah itu sepadan? Mendapatkan kembali kepercayaan ayahku lagi tidak sulit. Tetapi apakah itu sepadan? Tetapi Fu Tingshuan berbeda. Tanpa kepercayaannya, kami sulit untuk melangkah lebih jauh. Mendapatkan kepercayaannya tidaklah sulit. Karena saya mengenalnya. Kamu mau apa? Membuatnya jatuh cinta padaku. Kamu belum menyerah padanya. Hahaha, aku hanya bercanda. Orang seperti dia hanya mencintai diri sendiri. Bagaimana mungkin dia mencintai orang lain? Apa kamu masih tidak bisa melupakan dia? Mengapa aku harus melupakan? Hanya dengan membawa kebencian padanya. Aku bisa terus melangkah. Lin Shuang memanggilku Si Wanyi. Baik, Si Wanyi. Kau juga bilang kau sangat mengenalnya. Saudaraku bukanlah orang yang mudah dihadapi. Mari kita lakukan ini langkah demi langkah. Aku akan mendengarkanmu langkah demi langkah. Namun kali ini, aku ingin Fu Tingshuan bertekuk lutut di bawah kakiku. Apa kau masih belum bisa melupakan dia? Kamu tahu apa yang paling suka dilakukan Fu Tingshuan? Apa? Dia paling suka merampas segala sesuatu yang menjadi milikmu. Kamu mau apa? Aku mau kamu mengejarku dengan cara yang mencolok di perusahaan. Apa yang kamu katakan? Sosok Fu Tingshuan tidak bisa melihatmu bahagia. Selama itu adalah sesuatu yang kamu suka. Dia pasti akan berusaha keras untuk merampasnya. Kali ini aku akan memecah kemitraannya dengan Zhao Wan Er. Grup Zhao yang berada di belakangnya. Memang merupakan asistennya. Kamu berhasil meyakinkan saya. Mulai besok, siapkan dirimu untuk ujian gencarku. Wakil Sekretaris Si. Hem. Selamat pagi, Wakil Sekretaris San. Bunga ini untukmu. Aduh, Tuan Fu yang kedua. Apa maksudmu ini? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya merasa, wanita cantik sepertimu, seharusnya seperti bunga. Muda. Tidak kusangka, sekretarimu ini cukup populer di kantor.
Ayah. Anak perempuan. Sebagai sekretaris saya, justru menggoda adik saya. Kamu bilang aku harus menghukummu bagaimana? Wakil direktur tampaknya sangat peduli dengan urusan pribadi bawahannya. Saya khawatir kamu akan ditipu. Wakil direktur, tenang saja. Saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap si kaya muda. Tapi sepertinya adikku sangat tertarik padamu. Demi kamu, dia bahkan mengabaikan tariannya. Tentang Wu Zong. Wakil direktur juga sangat senang, saya sangat puas. Tapi itu belum cukup. Wakil direktur ingin melakukan apa? Saya ingin Fu Tingsen benar-benar dibenci oleh ayahku. Diusir dari keluarga Fu. Ini. Apa ini? Kenapa kamu memberi saya sesuatu? Bukankah kamu pernah bilang untuk mengejarmu? Bermain peran harus lengkap. Berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu sangat cocok untukmu. Mengapa Fu Tingchuan membencimu begitu? Tentu saja aku menghalangi jalannya. HMPH. Tidak heran dia memintaku. Dia memintamu melakukan apa? Memintaku memberi kamu racun. Dia ingin membunuhku. Dia ingin membuatku menghancurkanmu. HMPH? Gila. Dia memang gila. Tapi saya menemukan idenya sangat bagus. Karena dia ingin saya menuduhmu melakukan pemerkosaan. Lalu mengapa saya tidak bisa menuduhnya? Jangan sembarangan, ya. Ah. Kalau begitu cepat pergi, saya baru saja mengirim pesan. Dia akan segera datang, tidak bisa. Saya tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Fu Tiansheng, kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Tenangkan dirimu. Situasinya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Aku tidak bisa tenang. Rasa dikhianati oleh seseorang yang sangat kau cintai. Baiklah. Jangan seperti itu. Mengapa Superman juga ingin mengganti pasangan di sini? Jangan lagi. Datang. Wakil Direktur. Ayo ke sini. Ah ah.
sebagai sekretariku. Tapi menggoda adikku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu? Sepertinya wakil direktur sangat peduli dengan urusan pribadi bawahannya. Yang saya takutkan adalah kau tertipu. Wakil direktur, tolong percayalah padaku. Aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap putra kedua kaya. Tapi sepertinya adikku sangat tertarik padamu. Untukmu, dia bahkan berani menyinggung staf direktur Wu. Urusan staf direktur Wu. Bukankah wakil direktur juga senang melihatnya? Saya sangat puas. Tapi masih belum cukup. Wakil direktur ingin melakukan apa? Saya ingin Fu Tingshen benar-benar dibenci oleh ayah saya. Diusir dari keluarga Fu. Ini. Apa ini? Dikirim untukmu, kenapa mengirimkan barang untukku? Kamu bukan bilang untuk mengejar aku? Bermain akting harus total. Menjadi kupu-kupu dari kain sutra. Sangat cocok untukmu. Mengapa Fu Tingchuan membenciku begitu? Tentu saja karena aku menghalangi jalannya. Tidak heran dia memintaku. Apa yang dia minta kepadamu? Dia pergi, aku gagal. Maaf, tidak bisa menyelesaikan tugas yang kau berikan. Bagaimana bisa kau terpukul oleh Fu Tingshen? Ingin mencari balas di sini dariku? Fu Wanyi. Cukup, bagaimana bisa kau merasa kasihan? Fu Tingchuan, bisakah kau membalas kebaikanku? Kau malah bermain cinta dengan hantu kecil ini. Zhao Wan tolong jaga mulutmu. Nona Zhao, kamu salah paham. Tuan Fu hanya ingin memberikanmu sebuah hadiah. Hadiah untukku? Kamu berpakaian seperti ini. Ah. Udara di hotel terlalu dingin, makanya aku pakai ini. Ah. Tingchuan Tingchuan, maaf, dengarkan penjelasanku. Mengapa Zhao Wan ada di sini? Aku yang memintanya datang. Awalnya aku ingin dia menjadi saksi. Sayang sekali dengan bros itu. Aku memilihnya lama untuk mendapatkannya. Murah ini barang. Wanyi. Jangan mengambil risiko seperti ini lagi, hati-hati sedikit. Fu Tingchuan, bukan orang yang mudah terjebak. Hari ini mungkin hanya ujiannya. Dia belum sepenuhnya mempercayaimu. Kamu. Datang sini. Hari ini setelah menyelesaikan urusan, kamu harus menyerahkan surat pengunduran diri. Apakah kamu ingin memecatku? HMPH, kami Fuji tidak membutuhkan wanita yang tidak patuh. Kamu berbicara tentang Wu Zong. Seorang wanita yang membuat putra kuning. Lebih memilih menyinggung klien daripada melanggar prinsip. Takutnya kami Fuji tidak mampu membayar itu. Sebelum pulang kerja hari ini, saya harus melihat surat pengunduran diri Anda. Sepertinya saya hanya bisa mundur untuk maju. Mengundurkan diri. Karena kejadian semalam adalah juga tidak ada artinya. Tentang Wu. Ketua sangat marah. Ayah saya ada masalah? Mungkin dia takut saya akan mengganggu masa depan Fu Xiaoxiang. Kamu orangku. Tidak ada yang berhak memecatmu selain aku. Wakil Presiden. Jangan sampai kita bertengkar dengan ketua karena urusanku. Aku adalah Presiden Fuji. Bukankah ini hal kecil yang bisa kukendalikan? Namun, aku tidak ingin tinggal di sini. Wakil Menteri berhati-hati. Anak kelinci kecil, aku akan memberitahu kamu. Ayahmu lebih memperhatikan adikmu daripada kamu. Ternyata Gu Tingshen adalah orang yang paling diingat oleh bapak. Semua pandangan dunia harus dipilih secara pribadi. Oh, si sekretaris, ini seperti Anda diusir. Kamu merasa tidak aman seperti apa? Jadi kamu selalu mencari-cari kesalahan pada sekretaris kecilku ini. Bajingan. Sudah seperti ini masih keras kepala. Aku akan memberitahumu. Hari ini hanya memberi kamu sedikit pelajaran. Nona Zhao, apakah kamu mengakui bahwa saya dipecat karena ulahmu?
Iya, itu saya. Kamu mau bagaimana? Kamu sudah mendekati Ting Chuan, lalu mendekati saudara kembarnya. Apakah menurutmu Fu, keluarga Fu akan mau ada wanita seperti dirimu lagi, yang merusak hubungan antara dua bersaudara itu? Nyonya Zhao. Jika kamu begitu khawatir Fu akan diculik oleh orang lain, lebih baik nikahilah dia lebih cepat. Kalau tidak, bahkan jika aku pergi, apa kamu bisa menjamin tidak ada wanita lain yang muncul? Muda. Diam, apa aku sudah memberimu muka? Beberapa tahun ini, kamu semakin tidak tahu diri. Muda, kamu ini sedang apa? Dan kamu setiap hari cemburu tanpa alasan. Lebih baik kita batalkan pertunangan saja. King Chuan, apa kamu minta maaf? Aku hanya terlalu mencintaimu, tidak akan seperti ini lagi. Hei, tampan. Di sini cukup ramai. Kamu datang untuk apa? Dengar-dengar sekretarismu dipecat. Saudaraku yang baik kehilangan bawahan yang begitu handal. Aku datang untuk menghiburmu. Terima kasih atas niat baikmu. Tidak usah. Ayo, jangan begitu dingin. Besok aku akan carikan beberapa rahasia untukmu. Pasti lebih cantik dan seksi daripada si Wan Yi. Siapa yang berani? Raja tidak terburu-buru, tapi pembantunya terburu-buru. Kalian berdua belum menikah, tapi sudah ikut campur. Tunggu sampai kamu menikah dengan kakakku. Apa kamu bisa kunci pintu kamar untukku? Kamu harus diam saja. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jika tidak, silakan pergi. Masuklah bersamaku. Hei, muda. Bagaimana aktingku barusan? Apakah bagus? Huoran, aku sudah dipecat. Kamu datang mencariku untuk apa? Maaf. Saya tidak tahu ayah saya akan marah karena saya memecat Anda. Lupakan saja, dia adalah pesaing cinta saya. Bukan salah Anda, jangan makan. Ayo, saya akan membawa Anda ke tempat makan yang enak. Ini sudah cukup enak. Saya yang mengundang bosnya. Minta lagi satu porsi. Coba deh, benar-benar enak loh. Wangi sekali nih, silakan menikmati. Terima kasih, Tuan. Fu Xiao. Sepertinya kau belum pernah makan makanan seperti ini di tempat seperti ini kan? Nyonya Su, tampaknya ada banyak kesalahpahaman tentangku. Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Sudah selesai aku makan. Oh, jatuh itu. Kurang, apa yang kamu pikirkan tentangku? Apa aku seorang wanita seperti apa? Murni. Kata-kata seperti baik hati. Seharusnya digunakan untuk orang seperti dirimu. Pemuda yang belum pernah mengalami penderitaan, bukan? Jangan sia-siakan sisa hidupmu. Hanya karena seorang penjahat. Kau akan menyesal. Tahukah kau apa perbedaan kita? Apa itu? Kau masih memiliki batasan. Sedangkan aku sudah menjadi alat balas dendam. Maafkan aku, maafkan aku. Untuk balas dendam, aku hanya bisa mengorbankanmu. Wakil Direktur, bagaimana kinerjaku tadi? Tidak buruk. Zhao Wan sangat mempercayaimu sekarang. Dia selalu ingin menyisipkan orangnya sendiri. Di sampingmu. Aku membuatnya percaya bahwa aku mendukungnya. Hehe. Bisa menghemat beberapa masalah untuk Anda. Saya membuat Anda mendapatkan kepercayaan Zhao Wan. Tidak membuat Anda bertarung melawan Sima Yi bersamanya. Wakil Direktur, saya hanya ingin membuat tugas ini berjalan lebih mulus. Cobalah mengekstrak informasi darinya tentang urusan terbaru Zhao. Dia juga sedang berurusan dengan proyek gereja barat itu. Mendapatkan informasi internal mereka. Paham. Masalah baru muncul dalam rantai pendanaan internal Zhao. Proyek ini sangat penting bagi mereka. Jadi, kita bisa memanfaatkan situasi ini. Mengerti? Ada perkembangan terbaru tentang Lin Xuang? Oh, saya baru saja mau melaporkan kepada Anda. Saya telah menyelidiki lingkaran sosial Lin Xuang sebelumnya. Dia memiliki seorang teman dari panti asuhan. Dia seorang pengacara. Fu Xiao sering mengunjungi dia saat di dalam. Yang paling utama adalah kasus Luo Da Xiao. Pengacara yang dipekerjakan adalah keluarganya. Namanya siapa?
Huyun. Sekretaris Si, kamu sudah kembali bekerja. Kamu sangat senang aku kembali, ya? Kamu tidak tahu selama kamu tidak ada. Nona Zhao seberapa keterlaluan sih? Tidak punya mata. Si Wanyi, apakah kamu lagi-lagi lupa apa yang dikatakan oleh wakil direktur? Perempuan jahat, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sebaiknya kamu bertingkah baik. Kalau tidak, aku akan minta Qin Chuan memecatmu, HM. Akhir-akhir ini dia datang ke kantor setiap hari dengan angkuh. Kami sudah terbiasa. Bukankah si Mai sudah diusir oleh wakil direktur? Kenapa dia bisa kembali? Dia melakukan banyak hal untuk kembali ke sisi wakil direktur. Wakil direktur memperhatikan kesetiaannya. Nona Zhao Shuai sangat kejam dan licik. Kami tidak bisa mengalahkannya. Dia seorang sekretaris kecil bisa membantu Ting Chuan apa? Apa aku tidak lebih baik darinya? Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan dalam hal ini? Wakil direktur akhir-akhir ini sangat pusing karena proyek di pinggiran barat. Dia ingin bekerja sama dengan Zhao Si, tapi ayah Anda menolak. Maksudmu, aku harus membujuk ayahku? Tapi keluarga kami sangat memperhatikan proyek ini. Dia tidak akan setuju. Proyek kali ini adalah penawaran secara pribadi. Jika Nona Zhao bisa mendapatkan penawaran dari Zhao, nanti penawaran Zhao dan Fu sama. Bukankah itu bisa untuk berkolaborasi? Apakah kamu yakin ini tidak ada masalah? Aduh, wakil direktur tidak akan membahayakanmu. Nona Zhao. Nona Zhao kali ini adalah sesuatu yang aku lakukan tanpa sepengetahuan. Deputi direktur dan hanya kuberitahu pada Anda secara diam-diam. Tolong jangan pernah memberitahu deputi direktur bahwa aku bertindak sendiri. Aku melakukan ini, semua demi agar Anda lebih dihargai oleh deputi direktur. Si Wanyi, baru-baru ini semakin mendapat perhatian dari deputi direktur. Kita tidak bisa tinggal diam dan menunggu kematian. Kamu juga tidak ingin wakil direktur. Sudah memberikanku jalan. Aku tahu kamu peduli padaku. Tenang saja, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Wakil direktur. Zhao Wan-er menyusahkanmu lagi. Ah, sudah terbiasa. Wakil direktur, benar. Saya akan memperkenalkan Anda pada, ini adalah direktur hukum baru kami. Fu Tingsen mengalami kecelakaan mobil. Kamu yang melakukannya. Sayang sekali dia tidak mati. Itu salah saya. Tidak apa-apa, meskipun dia meninggal juga akan merepotkan. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Beberapa hari lagi kamu akan kembali ke sisi perusahaan. Itu dari wakil presiden yang tua. Dia sekarang tidak punya energi untuk mengurus perusahaan, karena masalah kecelakaan si anak orang kaya. Tenang saja, aku akan membantumu menangani masalah kecelakaan itu. Tidak akan ada yang bisa menemukannya. Kamu baik-baik saja? Apakah kejadian kemarin itu kamu yang lakukan? Maaf, aku telah memanfaatkanmu. Kami seharusnya sudah menjadi satu tim. Tidak ada yang memanfaatkan siapapun. Untuk balas dendam, aku akan mengorbankan segalanya. Fu Tingshan tidak perlu memiliki harapan apapun padaku. Si Wanyi. Kamu bisa memilih untuk percaya padaku. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Tidak perlu diperkenalkan, kita sudah saling mengenal. Saya dan sekretaris Si adalah alumni. Kebetulan sekali. Dulu juga berkat kakak senior lah. Saya bisa masuk perusahaan dengan lancar. Tidak bisa dibilang membantu. Kita saling membutuhkan, kan? Nanti kita jadi rekan kerja. Tolong ajari saya lebih banyak. Jika tidak ada hal lain, wakil direktur, saya akan pergi bekerja dulu. Kakak kelas ini sangat luar biasa. Saya sangat penasaran. Apa syarat yang kamu gunakan untuk mendapatkan informasi internal dari perusahaan Luo? Ini. Fu Tingsen membunuh sahabatnya. Ling Xuang tetap bebas. Jadi setelah aku setuju menjadi sekretarismu, aku akan membantunya menghadapi Fu Tingsen. Dia memang ingin membalas dendam untuk Ling Xuang. Yah, kamu datang ke sini. Aku pikir kamu tidak akan datang menemuiku lagi. Fu Lin Chuan sudah memanggil Huyun ke perusahaan. Dia menemukan Huyun.
Tapi aku sangat khawatir tentang dia. Tidak apa-apa, asalkan kamu tidak terungkap. Dia tidak akan dalam bahaya. Asalkan kamu tidak terungkap. Dia tidak akan dalam bahaya. Li Zhen. Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk melihat si kaya kedua yang datang menjenguk. Kenapa harus mengintip di depan pintu? Saya tidak. Saya hanya melihat sekretaris Si di dalam. Saya takut mengganggu kalian. Takut mengganggu? Atau diam-diam mendengarkan percakapan kami di depan pintu? Saya hanya tidak sengaja mendengar sedikit. Tapi tenang saja, saya akan menjaga rahasia. Dan saya bisa membantu kalian. Mengapa kita harus mempercayai Anda? Saya bisa menunjukkan pada kalian. Saya percaya pada Anda. Kamu percaya padanya. Ting. Dia tidak akan melakukan hal buruk pada kita. Ini benar-benar hanya untuk bekerja sama dengan kita. Nona Zhao, aku tidak akan menyakitimu. Saya juga berharap Anda bisa menikah dengan wakil direktur lebih cepat. Jika saya mengkhianati Anda, itu tidak akan menguntungkan. Baik bagi Anda, maupun bagi wakil direktur. Anda sebaiknya tidak mencoba membohongi saya. Oh, hubungan sekretaris Yo dan putra kedua Fu begitu dekat. Malah datang menjenguk tanpa sepengetahuan kita. Ternyata sekretaris Si cukup peduli denganmu. Ini apa? Si Wanyi. Kamu tidak akan membantu investigator Foxley menyelidiki tentang wakil direktur, kan? Kamu juga merasa bahwa saya sedang menyelidiki kamu. Maafkan misi 4. Maafkan wakil direktur. Maaf, Nona Si. Sudahlah, kamu juga demi kepentingan wakil direktur. Keluar dulu, wakil direktur. Apakah saya perlu mengatakannya untuk kedua kalinya? Panglima. Jika bukan karena kamu, posisiku tidak akan aman. Inilah yang harus kamu buktikan. Semua ini adalah untuk wakil direktur. Daftar nama pemegang saham dan klien yang sering berkunjung dalam setengah tahun terakhir. Meskipun saya tidak dapat mengakses dokumen rahasia, namun, saya menerima telepon setiap hari, mendaftarkan daftar tamu perusahaan. Dan juga menerima paket-paket ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ternyata lebih dari setengah dari para senior di perusahaan ini. Semua adalah orang-orangnya. Mengapa dia membantu kita? Zhao Wenye selalu mempersulit saya. Tapi sekretaris selalu membantu saya keluar dari kesulitan. Kakak saya mengetahuinya. Kamu juga tidak akan punya pekerjaan. Mungkin akan lebih buruk. Kamu tidak takut? Saya tidak memikirkannya banyak. Terlalu dalam, jangan lagi mempersulit dia. Terima kasih, Li Zhen. Kembali ke perusahaan, ya. Dokumen ini dari mana? Saya tentu punya saluran saya sendiri. Tanah di barat pinggiran kota ini sangat menguntungkan. Selain saya, satu-satunya yang bisa mendapatkan barat pinggiran kota adalah keluarga Zhao. Sekarang dengan penawaran dari keluarga Zhao, kita semakin yakin. Penawaran Zhao. Dari mana kamu dapat ini? Zhao Wan'er memberikannya kepada Han Jin. Lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Itu jangan kamu. Apakah Zhao Wan'er sudah gila? Dia ingin menghancurkan perusahaan. Justru Fu Tingchuan yang ingin menghancurkan aku. Kamu maksudnya? Dia ingin menjerumuskanmu ke dalam perangkap pencurian rahasia negara? Kamu bilang rahasia terbuka masih disebut rahasia? Aku minta padamu untuk tidak membocorkannya. Menaruh dokumen-dokumen itu secara diam-diam di kantor Fu Tingsen. Kenapa malah muncul di rumah sakit? Aku juga tidak tahu. Bisa jadi si Wanyi? Jika demikian, mari kita gunakan taktik ini. Sekarang para pemegang saham percaya bahwa proyek di pinggiran kota telah berhasil. Karena keberhasilan anak orang kaya itu, saya selalu lebih menghargainya. Biarkan dia bangga beberapa hari lagi. Mayat Ling Xuang sepertinya hilang karena ulah Huyun. Saat itu dia ada di lokasi kecelakaan. Jika dia yang melakukannya. Mengekang satu mayat untuk apa? Tidak ada yang bisa ditelusuri setelah ini. Mayat itu seolah-olah menghilang begitu saja.
Lanjutkan penyelidikan. Aku tidak percaya dia bisa menyembunyikan mayat Lin Xuang seumur hidupnya. Mungkinkah wakil direktur? Lin Xuang sebenarnya tidak mati. Tidak mungkin. Jika dia belum mati, akan ada di mana ya? Dengar-dengar Fu Tingchuan memanfaatkan Zhao Ting untuk mendapatkan polis asuransi Zhao di pinggiran kota yang mengincar saya. Fu Tingchuan benar-benar cerdas dalam memanfaatkan wanita. Sungguh cerdik. Korban berikutnya segera muncul. Ah, Zhao Wan kamu gila. Aku sudah gila. Aku dibuat gila olehmu. Merusak keluarga Zhao kami. Juga merusak diriku. Aku akan membunuhmu. Zhao Wan, tenangkan dirimu. Bagaimana aku bisa tenang? Kau selalu memintaku mencuri dokumen rahasia itu. Akibatnya, keluarga Zhao kami kehilangan proyek pencucian itu. Kau tahu berapa banyak yang kuinvestasikan untuk proyek itu? Sekarang semua sia-sia karena kamu. Ini semua karena Fu Tingshen. Dia yang merusakmu. Dia yang menyakitimu. Proyek si Jia kali ini bisa berhasil ditandatangani. Berkat Tingshen. Selanjutnya pengembangan si Jia. Saya memutuskan untuk menyerahkannya sepenuhnya kepada dia. Baiklah, Ba Tingshen. Zhao Wan, kamu kenapa sih? Tidak mau dengar? Kamu ini brengsek. Kamu berani mencuri rahasia keluarga Zhao. Saya sudah melaporkan ini ke polisi. Saya tidak akan membiarkanmu lolos. Katakan padaku bahwa aku sudah melapor polisi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jelaskan dengan jelas. Siapa yang mencuri dokumen keluarga Zhao? Apakah yang aku katakan belum cukup jelas? Yaitu kamu, pencuri ini. 6 bulan yang lalu kamu menggoda Ling Xuang dan menghapus jejak. 6 bulan kemudian kamu memanfaatkan aku untuk mencuri. Atau usaha apa yang rahasia komersial tentang Jingzhou, yang membuatku diusir dari keluarga. Kalau tidak mendengar, kau tidak akan mati dengan tenang. Cukup, Tian Xuan. Bawakan dia ke bawah. Jangan datang ke sini semua. Hari ini kalau kalian tidak memberikan penjelasan kepadaku, tidak ada yang bisa pergi. Nona Zhao, kamu bilang Fu Ershao mencuri dokumen rahasiamu. Apakah kamu punya bukti? Jangan bercanda. Kamu datang untuk melihatku tersandung. Tahukah Anda apa bahasa bunga di sisi lain pantai? Itu adalah kebangkitan dan kelahiran kembali. Apa maksudmu? Aku tahu kamu mengerti maksudku. Apakah kamu merasa aku bodoh? Kamu tidak bodoh. Kamu hanya dibutakan. Kamu ingin mengatakan bahwa Fu Tingchuan yang menyebabkanku seperti ini. Coba pikirkan sedikit tentang hal ini. Kamu akan mengerti. Tapi apa keuntungan baginya melakukan hal ini? Kamu telah menyebabkan investasi gagal berkali-kali tahun ini. Rantai modal sudah putus, bukan? Jadi, dalam pandangan Fu Tingchuan, kamu hanya memiliki sedikit nilai. Lalu bagaimana denganmu? Apakah Fu Tingchuan atau Fu Tingsen? Itu tidak penting. Yang penting adalah aku tidak akan menyakitimu. Fu Tingchuan bukanlah pria yang baik. Lukamu pulih dengan baik. Asalkan istirahat dengan baik, seharusnya tidak akan meninggalkan bekas luka. Terima kasih dokter. Tuan Fu bersikap sopan. Itu yang seharusnya kami lakukan. Kali ini kau telah menderita. Keluarga kami sudah bangkrut. Apakah kamu masih mau menikahiku? Tenang saja, selama Fu Tingsen ditangkap, aku akan segera menikahimu. Jadi dia akan dijatuhi hukuman karena mencuri rahasia dagang. Kali ini dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Nah, kamu harus menepati janjimu padaku. Pesta ulang tahunmu minggu depan. Saya akan mengumumkan tanggal pernikahan kita kepada semua orang. King Chuan, aku hanya punya kamu. Kamu jangan pernah meninggalkanku. Datanglah. Rumah Zhao hampir tidak bisa bertahan lagi. Mengapa wakil presiden masih baik kepada Zhao Wan? Apakah kamu iri?
Hanye, asisten, mau membawa saya kemana dengan perjalanan jauh ini? Kamu segera akan tahu, HM. Siapa di antara kalian yang Hanjin? Ikuti kami. Kalian salah tangkap orang, kan? Kamu dicurigai mencuri rahasia dagang. Kami perlu kamu kembali untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya bekerja sama dengan penyelidikan. Segera keluar nanti. Deputi-deputi. Berkata jujur akan mendapatkan kebaikan. Menolak hanya akan membuat hukuman lebih berat. Kemarin kau tidak mati. Kali ini aku tidak akan gagal lagi. Membunuhku dan menyalahkan Fulin lagi? Kau begitu peduli padanya. Apakah kau pikir saudara laki-lakiku ini adalah sesuatu yang baik? Tangan ini lebih baik darimu. Lebih baik dariku? Bahkan dia sebatas anak haram tidak pantas untuk membandingkanku. Kau yang menyuruh Hanjing mencuri dokumen rahasia itu, bukan? Benar? Lalu bagaimana jika kau melakukannya? Zhao Wanjie, keluarga Zhao kalian sudah bangkrut. Hanya aku yang mau menikah denganmu. Kau harusnya bersyukur padaku. Setengah tahun yang lalu kau memanfaatkan aku untuk menjatuhkan Fu Tingshen. Dan sekarang kau membuat keluarga Zhao kita bangkrut. Fu Tingchuan, mengapa kau bertindak seperti ini padaku setelah kau begitu dipercaya? Jika kau cerdas, aku masih bisa memberikanmu gelar putra kaya. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah kepadamu. Apakah kau bahkan ingin membunuh Ling Xuang dan juga aku? Kau pikir aku tidak berani? Menarik sekali, saudaraku yang baik. Terima kasih sudah membuat semua orang menonton pertunjukan yang bagus. Tidak kusangka kau menyembunyikannya cukup dalam. Sudah lama tidak bertemu. Lin Xuang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak mengakui juga tidak apa-apa. Saya ingin tahu apakah mulutmu yang keras. Atau kepalanya yang keras. Kamu mau apa? Aku tidak ingin dia mati. Kalau begitu, bantu aku lakukan satu hal. Kamu memasukkan apa ke dalamnya? Pilih suami mendengar atau sumber hidup. Kamu yang tentukan. Kakak. Bukankah hari ini akan diumumkan tanggal pernikahanmu dengan Zhao Wan Er? Aku sudah siap bersih-bersih. Jangan terburu-buru, pertunjukan yang bagus belum dimulai, Buddha. Aku hormat padamu. Belakangan ini, Presiden Fuji Group, Izukawa diduga terlibat dalam pembunuhan. Ditangkap karena perdagangan ilegal dan mencuri rahasia dagang. Saudaranya mengambil alih posisi presiden. Bagaimana dengan Lin Xuang? Dia masih di rumah sakit. Besok dia bisa keluar. Tolong pesan bunga untuk dikirim ke rumah sakit. Lupakan saja. Saya akan pergi sendiri. Sekarang yang terpenting adalah pengembangan lahan di barat pinggiran kota. Di sana ada sedikit masalah. Banyak penduduk tidak mau pindah. Tidak mau pindah. Maaf. Aku membuatmu terluka. Selama tujuannya tercapai. Luka ini tidak ada artinya. Terima kasih juga karena sudah merencanakan ini lebih awal. Membiarkan kejahatan Fu Tingchuan terungkap. Nanti aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ada satu hal yang ingin kubebaskan padamu. Apa? Sebelumnya, Fu Tingchuan untuk mengembangkan daerah itu. Mengusir semua penduduk di sana. Membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku menampung mereka? Aku pasti akan menampung mereka dengan baik. Kakak, kami datang menemuimu. Ini kelinciku. Lucu, kan? Lucu sekali. Sama lucunya seperti apel kecil kami. Kakak, kita akan segera memiliki rumah besar. Ibu bilang semua berkat kamu. Sekarang kita punya rumah besar. Pasti si kecil apel sangat senang, kan? Ahahaha. Selamat ya, segera pindah ke rumah baru. Haha, Nona Su.
Benar-benar berkatmu. Hal ini bisa diselesaikan dengan sangat lancar. Jadi, kami ingin mengundang Anda makan malam besok. Besok, ya? Boleh, benar-benar. Kalau begitu, sudah disepakati. Besok saya akan mengirimkan waktu dan alamat kepada Anda. Ayo, Xiao Pingguo, cepat. Terima kasih, kakak. Dadah, terima kasih, kakak. Kita bertemu lagi besok, ya, kak? Ayo. Surat vonis Fu Tingchuan. Akhirnya berhasil membalas dendam. Tapi kenapa kamu tampak tidak bahagia? Ibu Xiao Pingguo bilang dia mengirimi saya pesan pagi ini. Tapi sekarang sudah sore. Saya sedikit khawatir. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi. Kalau kamu benar-benar tidak tenang, coba saja periksa ke rumahnya. Apel kecil, apel kecil. Semuanya sudah diurus. Jangan biarkan para budak ini muncul di depan Lin Xuang. Wakil Presiden 11. Para penduduk dari kompleks perumahan di pinggiran kota juga harus dibawa bersama. Apakah kamu perlu aku ajari? Semua orang harus ditempatkan secara bergantian. Ketika kita membuka amal. Membunuh ayam untuk mengingat monyet. Itu. Hahaha. Ayah sudah menyelesaikannya. Sudah diselesaikan. Melakukannya dengan baik. Kami berbisnis. Bersikap baik tidak akan menghasilkan uang. Selama cukup tegas, semuanya bisa berhasil. Untuk urusan selanjutnya, akan kutangani. Tenang saja, ayah, pergi saja. Ibu, aku berhasil. Sekarang kau bisa menutup mata. Tubuh sudah sehat. Oh baik, hampir selesai. Bagaimana dengan Meisen? Ayahku sedang dalam perjalanan dinas. Sangat tiba-tiba. Kemarin dia bilang akan mengajakku makan malam. Ada urusan mendadak. Apakah ini milikmu? Di mana kamu menemukannya? Kamu kehilangan di rumah sakit. Ternyata begini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengatur urusan di rumah Xiao Pingguo? Tentu saja. Xiao Pingguo, kamu di mana? Cepat lapor polisi. San Yi. Ada apa denganmu? Jangan percaya bahwa Dewa Fuding akan memberi makan aku. Kalau aku mati, ingat untuk membelah perutku. Di dalamnya ada bukti kejahatan dari roh yang merasuki. Bertahanlah sedikit lagi, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak ada waktu lagi. Dengarkan aku dulu. Orang tuaku dibunuh oleh kelompok yang merasuki. Mereka memaksa ayahku untuk terjerumus ke dalam ketergantungan narkoba. Meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Membuat ibuku terlibat. Akhirnya membuat ayahku tertipu dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Membuat ibuku mengakhiri hidupnya dengan racun. Jadi aku tahu kamu adalah orang baik. Kamu harus membantuku. Kamu harus bertahan sedikit lagi. Dia ingin membunuh para penghuni rumah itu. Harus menekan mereka di sana untuk bekerja. Dasar. Apapun yang dia katakan, setidaknya saya adalah yang sebenarnya. Mengapa kamu melakukan ini? Ini adalah aturan di dunia bisnis. Lin Xuang, saya harus melakukan ini. Memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Membunuh dan membakar. Apakah ini aturannya?
Saya bilang padamu, jangan mencari alasan untuk kejahatanmu. Lagi. Jadi, apakah kamu akan melakukan hal yang sama padaku, seperti yang kamu lakukan kepada Fu Jingchuan? Saya akan mengirim setiap orang jahat dari Fuji ke penjara. Itu adalah laporan kamu. Grup Fuji selama bertahun-tahun telah membuka kasino bawah tanah, meminjamkan uang dengan bunga tinggi untuk mengendalikan harga saham, memaksa orang baik menjadi pelacur, bahkan membunuh dan membakar cukup untuk mereka dihukum. Tidak akan ada tes ulang lagi. Jadi begini, meskipun keluarga Zhao kita bangkrut, tapi setidaknya keluarga masih lengkap. Itu sudah sangat beruntung. Apa rencana kalian ke depannya? Saya berencana menjadi guru di kampung halaman Xiao Pingguo. Bagaimana denganmu? Saya akan melanjutkan studi selama beberapa tahun. Awalnya ingin menghidupkan kembali Zha Shimenmei. Semoga kalian sukses.